dengan NIM 2024-76053. Di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah di Indonesia terkait identitas nasional, integrasi nasional, wawasan Nusantara, konstitusi Indonesia, kewajiban dan hak negara dan warga negara, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, penegakan hukum Indonesia, otonomi daerah dan perdamaian dunia. Dan juga membahas tentang cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Kita akan masuk pada yang pertama, yaitu identitas nasional. Masalah identitas nasional. Krisis identitas nasional di kalangan generasi muda akibat arus globalisasi dan dominasi budaya asing seperti K-pop dan budaya barat. Banyak remaja lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya lokal, seperti tarian tradisional atau pakaian adat. Hal ini menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap jati diri kebangsaan. Solusi dari masalah ini yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal di sekolah, kampanye digital kreatif yang mempromosikan budaya Indonesia, serta pelibatan generasi muda dalam kegiatan seni dan budaya tradisional. Pemerintah dan komunitas budaya juga dapat mengadakan festival budaya yang menarik minat bakat anak muda dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten budaya yang relevan. Kemudian yang kedua, integritas nasional. Masalah integritas nasional yaitu korupsi dan kesengajaan sosial masih menjadi ancaman serius terhadap integritas nasional di Indonesia. Korupsi dalam proyek infrastruktur besar dan ketimpangan pembangunan antar wilayah memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperbesar potensi konflik sosial. Solusi dari masalah ini yaitu pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan transparansi anggaran. Selain itu, pendidikan multikultural dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di sekolah dapat memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman. Yang ketiga, wawasan Nusantara. Masalah wawasan Nusantara yaitu kurangnya pemahaman terhadap pentingnya wawasan kebangsaan menyebabkan meningkatkannya sikap individualistik dan melemahnya semangat persatuan. Hal ini terlihat dari maraknya ujaran kebencian antar kelompok dan melemahnya rasa cinta di tanah air di dunia digital. Solusi dari masalah ini yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat program edukasi wawasan kebangsaan yang relevan dengan konteks kekinian, termasuk penggunaan media sosial untuk kampanye cinta tanah air, memperkenalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk konten kreatif, serta mendorong kerjasama lintas daerah dan suku agar terjadinya interaksi budaya yang positif. Yang keempat, Konstitusi Indonesia. Masalah pada Konstitusi Indonesia yaitu masih banyak warga negara yang belum memahami isi dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, sehingga partisipasi publik dalam demokrasi sering tidak efektif. Selain itu, munculnya wacana amandemen yang menimbulkan perdebatan tajam. Solusi dari masalah ini yaitu sosialisasi konstitusi perlu dilakukan secara terus-menerus dan interaktif, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga lewat kampanye digital dan diskusi publik, dan juga peningkatan literasi konstitusi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan demokrasi secara lebih sadar dan kritis. Yang kelima, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Masalah pada kewajiban dan hak negara dan warga negara yaitu masih banyak warga yang belum memahami hak dan kewajiban secara seimbang. Banyak yang menuntut hal seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan, namun enggan menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, menjaga ketertiban, atau ikut serta dalam pemilu. Di sisi lain, negara juga belum sepenuhnya memenuhi hak-hak dasar warga, terutama di daerah terpencil. Solusi dari masalah ini yaitu pemerintah perlu memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang aplikatif sejak dini,
serta memperluas akses informasi publik agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya. Negara juga harus memastikan pelayanan publik berjalan adil dan merata agar kepercayaan warga meningkat dan partisipasi aktif tumbuh secara alami. Yang keenam, demokrasi Indonesia. Masalah pada demokrasi Indonesia yaitu menghadapi tantangan serius seperti politik uang, dinasti politik, rendahnya partisipasi publik, dan polarisasi sosial. Banyak kepala daerah terpilih karena kekuatan modal, bukan karena kualitas kepemimpinan. Hal ini memperlemah kualitas demokrasi dan memperbesar potensi korupsi. Solusi dari masalah ini yaitu perlu reformasi sistem pemilu agar lebih transparan dan adil, termasuk pembatasan biaya kampanye dan pengawasan ketat terhadap politik uang. Pendidikan politik masyarakat juga harus ditingkatkan agar pemilih lebih rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh kampanye transaksional. Yang ketujuh, hak asasi manusia. Masalah pada hak asasi manusia yaitu pelanggaran HAM masih terjadi baik dalam bentuk kekerasan aparat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, maupun pengusuran paksa. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga belum tuntas seperti kasus 1998 dan Papua. Solusi pada masalah ini yaitu pemerintah harus memperkuat lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan memastikan rekomendasinya ditindaklanjuti. Kemudian penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan. Yang kedelapan, penegakan hukum Indonesia. Masalah pada penegakan hukum Indonesia yaitu penegakan hukum masih lemah dan tidak konsisten. Hukum seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Korupsi di lembaga penegak hukum, tumpang tindih regulasi, dan intervensi politik memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Solusi dari masalah ini yaitu reformasi lembaga penegak hukum harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penguatan pengawasan internal dan eksternal. Transparansi proses hukum dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum juga harus dijamin. Yang kesembilan, otonomi daerah. Masalah pada otonomi daerah yaitu alih-alih mempercepat pembangunan, otonomi daerah justru memunculkan ketimpangan korupsi lokal dan konflik antar wilayah. Banyak daerah otonomi baru gagal mandiri secara fiskal dan hanya menjadi beban negara. Solusi pada masalah ini yaitu evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas otonomi daerah perlu dilakukan. Pemerintah pusat harus memperkuat pengawasan dan memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan kinerja dan transparansi. Yang ke-10, perdamaian dunia. Masalah pada perdamaian dunia yaitu konflik global seperti perang di Timur Tengah dan ketegangan geopolitik berdampak pada stabilitas nasional. Di dalam negeri, isu-isu global sering dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat melalui propaganda ekstremisme. Solusi dari masalah ini yaitu Indonesia harus terus memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional dan menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. Di dalam negeri, narasi toleransi dan persatuan harus diperkuat melalui pendidikan dan media.